wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hafid. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Pak. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Akton, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Kunci, Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Hafiz. Beliau adalah rekan sejawat dari SD Negeri 1 Kunci. Baiklah, untuk hari ini ada percakapan pra-observasi Pak Hafiz, di mana nanti saya akan amati caranya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Hafid. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Pak Hafid yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti? Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya tulis, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama nanti dengan mengamati video kegiatan gotong royong yang ditayangkan dalam PowerPoint, nanti diharapkan peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu nanti melalui diskusi dan penugasan, peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Ya, berarti untuk tujuan pembelajaran ada dua ya Pak Hafid? Betul Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak Hafid capai atau ingin Bapak lakukan dalam observasi nanti? Baik. Jadi untuk area pengembangan nanti ada di pengetahuannya juga ada pada keterampilannya. Yang pertama untuk pengetahuan yaitu nanti dengan diskusi kelompok nanti peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian pada kegiatan yang kedua nanti ada keterampilan, yaitu dalam keterampilan itu melalui tanya jawab dan video pembelajaran nanti peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan benar. Ya. Jadi untuk area pengembangannya yang ingin Bapak capai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan siswa. Ya. Nah, saya ingin mendapat bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok nanti sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan peserta didik. Dan untuk model pembelajarannya, insya Allah nanti akan saya rencanakan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab juga ada penugasan. Berarti untuk rencana Bapak yang ingin terapkan mengenai strategi pembelajaran adalah dengan berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajaran adalah model PBL dan metodenya dengan diskusi kelompok. Seperti itu ya? Iya, betul.
Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak Hafid pergunakan di dalam kelas nanti? Baik, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam bahan ajar. Nanti ada buku teks, kemudian saya nanti akan menyampaikan atau menampilkan video-video, kemudian juga ada poster. Nanti di sini juga akan saya lakukan dengan kartu-kartu pertanyaan, kemudian nanti akan diskusinya menggunakan LKPD atau lembar kerja, dan ada PowerPoint yang sudah kami buat. Bagus, medianya beragam sekali ya Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak Hafid mau melakukan pembelajaran tersebut kapan Pak? Insya Allah nanti akan saya laksanakan untuk kegiatan pembelajarannya itu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Ini sudah sesuai dengan program semester yang saya buat. Oke, terima kasih. Berarti nanti pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan observasi atau belajar dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira Bapak apa yang Bapak hasilkan dari percakapan kita hari ini? Baik. Nanti saya mungkin sudah mendapatkan gambaran dalam percakapan hari ini. Jadi bagaimana tentang media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media yang saya gunakan nanti itu sudah mulai saya persiapkan dari sekarang. Oh iya, terima kasih Bapak Hafid yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu kembali nanti pada kegiatan observasi pada tanggal 16 Oktober tahun 2024 di kelas ya Pak. Terima kasih, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dalam kelas dan juga percakapan nanti pasca observasi dengan pengajar praktek. Terima kasih Pak Hafid. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Saya sendiri Muhammad Afton. Sekarang saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya, beliau Pak Hafid Indra Susila, mengajar kelas 4 dan didampingi oleh guru pengajar praktik, beliau Bapak Haryanto yang kami hormati. Baik, kita mulai saja percakapan
coaching percakapan pasca observasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Fit. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Hafid kemarin kita melaksanakan pembelajaran dalam kelas, yaitu observasi. Bagaimana perasaan Pak Hafid saat observasi? Terima kasih Pak. Saya dengan observasi tentunya ada beberapa perasaan ya. Tadinya biasa belajar sendiri, sekarang diobservasi jadi agak tegang sedikit, tapi alhamdulillah perasaan tersebut bisa kami tepis dengan kegiatan yang lain dan observasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Agak tegang lah ya. Mungkin kami belum terbiasa, sebenarnya sudah terbiasa mungkin berbeda. Baik Pak Hafid, tolong Bapak bisa bercerita apa saja yang kemarin yang ada dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Tolong ceritakan Pak. Baik. Untuk observasi kemarin kami menggunakan mata pelajaran PKN itu tentang dari proyek Kota. Jadi sebelum kami mengajar sudah kami persiapkan terlebih dahulu berbagai macam olahraga, media, kemudian ada buku ajar dan sumber-sumber materi juga kami sesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi untuk sumber-sumber sudah disesuaikan. Oke. Mungkin ada kegiatan yang lain yang Bapak lakukan. Untuk kegiatan pembelajaran seperti biasanya dilakukan dengan kegiatan pembukaan, yaitu sebelum kita mulai terlebih dahulu siswa untuk berdoa lebih dahulu dilakukan kegiatan presensi. Barangkali pada saat itu ada siswa yang tidak masuk, kemudian dilakukan dengan awal menjadikan salah satu ya untuk menambah motivasi Berdoa pada awal dan menyanyikan lagu ya. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan ini sambil bisa diceritakan. Setelah kegiatan kita selesai, kami lanjut ke kegiatan inti dari kegiatan-kegiatan tersebut. Memang sudah direncanakan dalam modul ajar yang mencakup ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami rencanakan memang kemarin pada modul ajar kami rencanakan kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan berdiferensiasi. Jadi mencakup kebutuhan statistik. Jadi di situ dengan berbagai modul ajar yang kami siapkan, yaitu ada penyediaan penyebaran video, kemudian ada kegiatan-kegiatan kelompok, nanti diskusi kelompok, jadi ada kegiatan presentasi juga ada. Jadi di situ nanti ada dari salah satu kelompok disuruh untuk mempresentasikan dan itu merupakan kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang berada di Tapi di dalam kegiatannya ada presentasi, ada video, ya. Mungkin ada kegiatan yang lainnya lagi Pak, kegiatan video, yang lain. baik. Jadi semua kegiatan diskusi kelompok seperti biasa ada salah satu peserta yang menyampaikan materi diskusi, kemudian kami setelah materi kami sampaikan, kami selalu mengadakan refleksi. Kami akan balik untuk mengetahui sejauh mana kita dapat menyerap materi yang saya sampaikan. Ada refleksi untuk menjaga kamu, ada caranya supaya refresh gitu. Ya, terang saja ketika memang kegiatan
dia tidak fokus, makanya saya melakukan kegiatan SPG itu di sela-sela pembelajaran. Jadi kemarin sudah saya sampaikan kegiatan SPG-nya dengan cara bernyanyi dan bertepuk tangan. Nah, setelah itu terasa sedikit sudah bisa fokus lagi. Nah, setelah saya rasa fokus, saya lanjutkan dengan pemberian soal. Berarti anak sudah melakukan SPG supaya juga tidak kekosongan. Jadi kegiatan belajarnya tadi sudah bercerita. Mungkin ada kendala-kendala Pak atau masalah yang bisa diceritakan. Memang setelah saya refleksi untuk kegiatan observasi kemarin ada beberapa kendala yang saya temui. Salah satunya adalah kemarin saya lupa tentang penyampaian kesepakatan kelas. Kemudian saya lupa sebenarnya kesepakatan kelas itu disampaikan, dan juga selain itu pada kegiatan diskusi kelompok masih ada beberapa siswa yang tidak aktif. Jadi masih saja ada siswa yang aktif mengganggu teman-teman yang lain. Nah, selain itu pada kegiatan diskusi kelompok saya belum mengajar tentang produk. Mungkin itu yang menyebabkan ada beberapa siswa yang masih tidak aktif dalam diskusi. Berarti masalahnya yaitu belum disampaikan secara jelas, Pak. Anaknya masih ada yang belum aktif. Kemarin ada beberapa anak yang tidak aktif. Untuk proses penelitiannya juga belum jelas, jadi anak belum disampaikan. Baik, baik sekali Pak. Untuk selanjutnya, misalkan dibuat tentang nilai untuk belajar tentang nilai dari 0 sampai 10 itu pada posisi untuk tentang nilai saya kira pantasnya di karena mungkin alasannya karena kenapa kok saya pilih karena kaitan dengan akan yang disampaikan kemudian itu masih ada siswa yang ternyata masih kreatif juga, dan ada beberapa yang belum saya sampaikan. baik dari posisi tadi tentunya Bapak mengatakan untuk nilai yang diharapkan Bapak mau ada yang berapa untuk selanjutnya. Untuk perbaikan nilai semua saya menghendaki di angka 9. Angka 9 berarti hampir maksimal. Baik, untuk mendapatkan nilai ke-9 itu mungkin rencana Bapak apa yang akan dilakukan? Baik, jadi untuk mencapai di angka 9 tentunya kami harus melakukan perubahan dan ada koreksi lagi dari kesalahan-kesalahan yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, jadi salah satunya tadi pada saat kegiatan perubahan saya lupa tidak menyampaikan kesepakatan kelas, padahal ini menurut saya juga hal penting yang harus diketahui oleh tadi Deknya. Ketika kesepakatan kelas sudah disepakati oleh setiap anak, nanti akan tahu kita alurnya akan kemana, dan ketika kegiatan pembelajarannya kita harus bagaimana. Saya kira nanti untuk kesepakatan kelas bisa saya sampaikan, saya tanyakan nanti kita di PowerPoint dan Untuk menghindari lupa dalam cara menyampaikan. Untuk kesepakatan merasa tadi ada yang anak yang tidak aktif sama tim penilaiannya itu Pak. Bagaimana? Nah, kaitannya dengan yang kurang aktif, memang setelah kurang aktifnya beberapa yang kurang aktif, mungkin saya kemarin agak lupaan. Jadi seharusnya pada saat kegiatan kelompok sebelum memulai kegiatan kelompok harusnya saya menyampaikan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan pada saat diskusi
harus tetap dipahami. Itu dulu untuk menyampaikan aturan-aturan diskusinya. Seperti itu. Jadi sebelum mulai diskusi, perlu menyampaikan terlebih dahulu untuk yang lain mungkin rencana yang lain masih ada. Saya kira untuk rencana yang lain, karena memang kemarin ada kegiatan yang saya sampaikan yang sekiranya dapat membuat aktivitas menggunakan itu mungkin akan kami tambahkan dengan kegiatan contohnya dengan krisis mungkin jadi saya tetapi lebih antusias dan lebih senang. Tadi yang menggunakan IT khusus dari rencana itu mungkin masih ada atau tidak sampai nilai 9. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, mungkin kapan Bapak akan melakukannya? Kalau untuk perencanaannya akan kami laksanakan minggu depan atau 3 hari ke depan. 3 hari ke depan. Baik, nanti untuk 3 hari ke depan nanti saya akan menanyakan kembali untuk hasilnya itu bagaimana, kita akan berbicara kembali. Untuk pembicaraan dari awal sampai akhir sekarang, mungkin dari pembicaraan ini apa yang Pak Fit bisa simpulkan? Baik. Jadi dari hasil kegiatan kali ini sebetulnya di observasi itu saya tahu jadi bagaimana kekurangan saya pada saat di observasi ya. Nah kami juga tahu jalan keluarnya bagaimana untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Jadi tahu untuk mengatasi. Terima kasih Pak Fit, kita sudah berbincang-bincang dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatan. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.